Sehat kan ini? Ya. Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang corak-corak kehidupan pada masa pra-aksara. Sebelum kita masuk ke materi, ya kita mari mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang zaman-zaman batu, dari batu muda, batu tua, dan lain sebagainya. Ya, coba untuk salah satu untuk mengingat ini ya, mengingat ada berapa itu zaman-zaman batu di sejarah dunia. Ya, silakan salah satu coba. Ada yang mau menjawab? Oh ya, Ada 4 Pak. Ya, 4 apa sih? Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Megalitikum. Ya. Bagus. Yang lain? Ya, nggak ada. Oh ya sudah. Berarti paling tidak masih ada yang ingat gitu sama materi yang sebelumnya ya. Alhamdulillah. Ya, karena kita sudah mengingat yang pertemuan sebelumnya, itu ada kaitannya dengan yang masa sekarang ini. Ya, yang materi pada hari ini adalah corak kehidupan pada masa pra-aksara. Di sini kita akan membahas yang berburu meramu dan bercocok tanam. Ya, sebelumnya ini kita harus bisa memperkirakan ini bagaimana cara manusia purba itu hidup dari berburu dan meramu ataupun bercocok tanam. Mungkin kira-kira ada yang bisa memperkirakan itu bagaimana cara hidup orang-orang purba itu ketika berburu dan meramu itu. Ya, Mas Dimas coba tolong, apakah kira-kira itu masih memperkirakan ini? Tidak benar, tidak apa-apa ya, silakan. Kalau menurut pendapat Masnya itu berburu meramu itu kehidupannya seperti apa? Berburu meramu itu tempat tinggal berbeda-beda Pak, sama pencari yang makan juga pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Kenapa kira-kira kok berbeda-beda? Karena belum bisa menghasilkan makanan. Oh, bagus. Perkiraannya bagus. Kalau yang bercocok tanam mungkin yang lain bisa memperkirakan bagaimana cara hidup orang-orang yang sudah bercocok tanam itu. Selain bertani ya, kita kan tahu kalau bercocok tanam pasti bertani. Ya, kira-kira kehidupannya pada masa itu seperti apa? Ya, bang masanya bisa menjelaskan ini. Bercocok tanam itu mungkin kita lihat dari alat-alatnya pun sudah maju ya Pak. Sebelum bercocok tanam itu alat-alatnya sangat sederhana karena berkaitan dengan mereka berburu dan memotong daging pakai yang refleks, itu alat refleks yang kecil. Nah, kalau yang bercocok tanam itu alat-alatnya sudah agak maju karena gunakan untuk mengolah tanah atau membuatkan tanah agar bisa ditanami tanam kembali agar subur. Ya, bagus sekali. Berarti kemarin belajar ini anak-anak ya, alhamdulillah ya. Ya, kita akan langsung masuk pemaparan ini. Yang pertama ini ciri-ciri dari yang ini salah ini PPT-nya ini ya. Maaf. Ini harusnya berburu meramu. Ya. Yang berburu meramu ini bisa disebut sebagai food gathering. Dalam bahasa Inggris food gathering. Ciri-cirinya yang pertama itu sudah berkelompok ya. Kelompok itu walaupun masih kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya itu bukan seperti sekarang yang kelompoknya satu desa, satu kota, satu kecamatan, enggak seperti itu. Tapi cuma beberapa orang, dalam satu keluarga yang memiliki tugas sendiri-sendiri. Seperti contoh, tugas yang laki-laki itu sebagai pemburu. Kalau yang perempuan itu memasak, mencari-cari tanaman-tanaman yang bisa dimakan seperti umbi-umbian, daun-daun seperti daun salam dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah nomaden. Nomaden itu kita tahu ya, nomaden seperti apa, itu berpindah-pindah tempat. Karena apa? Orang-orang pada masa berburu meramu ini kan seperti yang disebutkan oleh Mas Dimas tadi, belum bisa menciptakan makanannya sendiri, sehingga mereka harus mengikuti di mana sumber makanan itu berasal. Mereka kalau sapi yang bermigrasi pada saat musim panas
musim gugur ke musim panas itu kan di Amerika ada ya, bison itu bermigrasi. Nah, orang-orang manusia purba ini akhirnya mengikuti mereka untuk mendapatkan sumber makanan tersebut. Mereka tidak karena tidak bisa menciptakan makanan, mereka mengikuti sumber makanan tersebut. Sehingga kehidupannya ya berada sekitar pantai, sekitar hutan, sekitar sungai seperti itu yang sumber makanannya banyak. Yang ketiga itu ciri-cirinya alat-alat batu sederhana seperti yang disebutkan Mas Aryo tadi. Ada kapak perimbas, kapak peletak, flex, kapak genggam dan alat-alat ulang. Ya flex untuk mengkuliti dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang alat-alat easy dibuat gitu, easy dibuat, nggak terlalu sulit dibuat. Nah, yang paling penting ini pada masa ini tuh mulai mengenal sistem-sistem kepercayaan seperti kepercayaan terhadap leluhur-leluhur dan lain sebagainya. Ini masa-masa ini merupakan ciri-ciri masa dari Paleolitikum atau batu muda ini. Ini ciri-ciri dari Paleolitikum. Apakah ada pertanyaan dari sini? Enggak ada. Kita lanjut ya. Lalu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama menetap, ya kebalikan dari yang berburu meramu. Karena yang kalau menetap itu sudah dapat memproduksi makanan. Ya, bercocok tanam itu sudah termasuk dalam produksi. Mereka menetap, lalu sudah bisa beternak. Yang ini selain bercocok tanam, dia juga sudah bisa beternak. Mereka menternakkan seperti sapi-sapi, bison atau ayam-ayam hutan yang lalu dijinakkan dan dipelihara oleh mereka. Dan ini yang penting dalam kemasyarakatan, mereka mulai memiliki aturan masyarakat atau hukum-hukum dan mulai mengangkat pemimpin suku. Jadi mereka berkelompoknya sudah bersuku-suku, sudah tidak lagi beberapa keluarga saja. Yang keempat, kehidupan bergema. Nah, walaupun mereka tidak nomaden, tapi mereka menetap, tapi mereka mencari lahan yang subur di daerah-daerah hutan tersebut supaya mereka bisa mencari yang tanah yang subur. Jadi kalau tidak subur, mereka pindah dari tempat tersebut dan mencari lahan yang lebih subur lagi. Ini namanya kehidupan bergema. Dan yang kelima, penggunaan alat yang lebih halus daripada masa gathering. Jadi kalau kapak perimbas itu kan masih kasar, bentuknya masih seperti batu yang kasar banget. Kalau yang ini sudah lebih halus, sudah seperti nampak kapak, walaupun kapaknya juga masih kapak dari batu, dari kayu, dari tulang dan sebagainya. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari dua masa ini. Yang pertama burung meramu, yang kedua bercocok tanam. Ya. Selanjutnya, karena sudah saya jelaskan ini ya, apakah ada pertanyaan lagi untuk yang masa bercocok tanam? Ada. Mas Dimas mungkin mau atau Mas Albert? Oke, saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai tentang berburu dan meramu ya, Pak. Iya. Nah, dalam masyarakat praaksara yang tinggal di pinggiran gua di pantai pada saat itu pasti mengumpulkan sebuah sampah yang bernama apa itu Pak? Saya lupa pokoknya Pak. Ya itu Pak. Nah, benar. Nah itu mengapa kok masyarakat purba itu membuang sampah pada satu tempat sampai itu bertumpuk-tumpuk? Apakah masyarakat dahulu itu sudah mengenal sistem kebersihan Pak, sehingga membuang sampah pada tempatnya seperti itu? Ya. Ini sebelumnya, ini berdasarkan jawabannya nanti saya tidak bisa memberi sumber ya, karena jujur saja di buku-buku sejarah pun tidak ada yang membahas tentang apakah sudah mengenal sistem kebersihan. Tetapi kita kan sudah tahu bahwa mungkin saja mereka membangun itu dalam satu tempat itu supaya mereka mudah nantinya. Jadi mereka tidurnya nggak sama sampah gitu loh.
Jadi mereka mungkin sudah paham sedikit tentang kebersihan, akan tetapi kalau soal mandi dan lain sebagainya mungkin mereka masih terbatas dalam kebersihan yang seperti sekarang ini. Kan seperti kita tahu zaman medieval atau dark age itu kan juga orang mandi cuma seminggu sekali mungkin, atau bahkan yang namanya Ratu Elizabeth itu, Ratu Elizabeth pertama itu nggak pernah mandi malah seumur hidupnya. Itu masa medieval, masa pertengahan, apalagi masa yang Mesozoikum, Paleolitikum dan sebagainya. Mungkin mereka paham akan kebersihan, tapi masih dalam hal yang sederhana seperti membuang sampah ataupun membersihkan diri mereka atau membersihkan hewan-hewan buruan mereka, lalu digoreng di yang kolam bulan. Ya mungkin seperti itu. Oke, siap Pak. Kalau sumbernya Anda coba nanti cari di internet ya, karena saya sampai sekarang juga belum menemukan sumber yang membahas tentang hal itu. Ya. Oke, siap Pak, siap. Makasih Pak. Ya, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Ya Pak. Ya, silakan. Saya mungkin mau menambahkan jawaban aja dari pertanyaannya tadi kan, apakah sudah mengenal kebersihan karena ditemukan ketemu benda yang menumpuk dalam satu tempat. Ya. Kalau menurut saya menumpuknya sampah-sampah kulit keras dan benang-benang itu gimana ya? Lebih ke faktor kenyamanan aja sih. Mungkin ini persepsi saya. Mungkin karena kita tahu sendiri bahwa tulang dan cangkang kerang itu kan kalau sudah hancurkan kemudian isinya kan akan berbentuk tajam. Ya. Dan mungkin itu akan melukai kaki dari manusia purba. Makanya mereka menggunakan itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Ya. Itu bagus. Itu pendapat yang salah. Ya, ini sudah. Ya silakan Mas. Yang itu Pak, yang sudah berkelompok Pak. Ya. Nah itu dalam pemilihan sistem kepala suku itu apakah dilakukan dengan voting atau musyawarah mufakat Pak? Kalau kita melihat seperti yang ada di Amerika dulu ya, itu kan atau yang pokoknya yang suku-suku yang masih primitif, yang masih hampir sama-sama seperti masa-masa Paleolitikum atau masa-masa zaman-zaman masa purba itu kayak Amerika ataupun Australia, itu kan biasanya yang kuat yang jadi pemimpin. Yang pertama yang kuat jadi pemimpin. Yang kedua mungkin yang paling dianggap bahwa dia bisa membawa kelompok tersebut survive. Sehingga kalau voting ya nggak voting tapi namanya apa itu sebagai pembuktian atau bukan pembuktian dari kelompok. Pokoknya itu kelompoknya mempercayai dia dipercaya oleh kelompok sehingga kelompok tersebut mengikuti dia supaya mereka satu kelompok bisa survive. Seperti itu. Kepercayaan dari anggotanya, bukan dari voting. Gimana Mas? Sudah jelas ya. Terima kasih. Ya ini karena waktunya sudah sangat-sangat mepet ya, kita hentikan diskusinya. Nah ini saya ada tugas untuk membuat esai sebentar. Esai menurut Anda itu bagaimana mereka, apakah mereka hidup itu kalau dibandingkan dengan masa sekarang itu seperti apa gitu menurut Anda ini? Ya saya beri waktu 10 menit untuk menulis esai singkat pendapat Anda ini. Beri 10 menit, ya silakan. Ya cukup, ini ya cukup. Silakan nanti ketua kelas dikumpulkan ya, karena ini sudah waktunya sudah selesai, kita akhiri. Ya seperti yang kita katakan tadi bahwa memang ini sangat unik zaman prasejarah. Ini menunjukkan manusia itu selalu maju, selalu berkreasi untuk melakukan survival dalam kehidupan ini, dari berburu meraung menjadi bercocok tanam dan nanti menjadi perdagian dan akhirnya menjadi civilization yang seperti Roma, Yunani yang lalu, bahkan sampai sekarang ada Amerika yang lebih hebat daripada Romawi dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa manusia itu selalu maju ke depan dan kita harus mengikuti intuisi kita untuk bergerak selalu maju ke depan. Ya, terima kasih atas perhatian pada pertemuan kali ini. Jadi topik